Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, dan nikmat dimudahkannya kita untuk mengisi saf-saf masjid guna melakukan kewajiban salat-salat dan juga salat Jumat kali ini secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'u hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu anfusakum fihinna anfusakum. Yang artinya bahwasanya bilangan jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, yang mana merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan suci atau 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di 4 bulan tersebut. Janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut. Nabi SAW dalam hadisnya, dalam sabdanya menjelaskan tentang minha arba'u hurum, 4 bulan dari 12 bulan itu, yaitu thalathatun mutawalliyat, 3 bulan yang berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram wa Rajab Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan haram ada 4, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan 3 bulan ini saling beriringan, saling mengiringi, dan ada 1 bulan yaitu bulan Rajab
yang bulan Rajab ini terletak antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah ada di permulaan dari bulan-bulan haram. Kita telah berada di awal bulan dari 3 bulan yang beriringan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawalliyat, yaitu 3 bulan yang beriringan dari 4 bulan dari bulan haram atau bulan suci itu. Yaitu kita saat ini berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah dinamakan Dzulqa'dah karena orang-orang terdahulu mereka duduk, mereka istirahat, tidak melakukan peperangan. Ini adalah di antara bulan-bulan suci, yang mana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadlimu fihinna anfusakum," dan janganlah kalian menganiaya diri kalian, janganlah kalian melakukan kezaliman di 4 bulan tersebut. Jangan kita melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama, dan juga jangan kita melakukan kezaliman kepada diri kita sendiri. Para ulama menjelaskan, di antaranya yaitu Imam Qatadah. Beliau mengatakan, "Inna dzulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atin wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha." Bahwasanya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram itu dosanya lebih besar daripada dosa yang dilakukan di luar bulan-bulan suci atau 4 bulan haram tersebut. Disebutkan pula oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya la tadlimu fihinna anfusakum birtikabidz dzunub fayudha'af fihi al-iqab bil amali sayyi kama yudha'af ats-tsawab bil amali salih. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dengan kalian melakukan amal-amal dosa, amal-amal keburukan, karena sesungguhnya amalan dosa yang dilakukan di bulan haram itu Allah jadikan dosanya lebih besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sebuah amal soleh yang dilakukan di 4 bulan haram tersebut. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk diri saya pribadi dan jamaah, bahwasanya kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dengan bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, yang mana di bulan ini memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dengan orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal-amal soleh tersebut pahalanya. Begitu juga secara spesifik pada ayat tadi, janganlah kita melakukan kezaliman, janganlah kita menganiaya diri kita. Kezaliman kepada diri kita yaitu kita melakukan amal-amal kesalahan, kita melakukan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan awal bulan haram ini, sebelum kita menyambut bulan haram berikutnya, Dzulhijjah dan juga Al-Muharram, adalah bagian untuk kita menata diri kita, sehingga menyambut bulan-bulan haram berikutnya kita menjadikan diri kita biasa bahwa kita ada di bulan yang mulia, ada di bulan haram yang mana larangan untuk melakukan zaliman, karena balasan dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika seorang hamba ia melakukan amal-amal saleh, mengisi hari-harinya, mengisi waktunya dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kebaikan, niscaya bisa memalingkan dirinya dari melakukan amalan-amalan keburukan sampai melakukan dosa-dosa besar, wal iyadu billah. Sehingga tanamkan pada diri kita
memanfaatkan waktu, umur, kesehatan dan waktu luang ini dengan melakukan amal-amal kebaikan. Karena kita berada di dari bulan-bulan Allah, 4 bulan yang suci tersebut. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan sebuah bab, yaitu babu bayani kathrati turukil khair. Penjelasan tentang jalan menuju kebaikan itu sangatlah banyak. Disebutkan di situ oleh beliau ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan ini kita bacakan beberapa hadis yang semoga bisa memberikan nasihat kepada diri saya dan jamaah pada umumnya, yang menunjukkan bahwa jalan kebaikan itu sangat banyak. Allah memberikan kemudahan pada kita hambanya untuk melakukan amal-amal kebaikan, mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan, terutama di bulan Allah yang haram ini, sehingga kita terjauhkan dari mendolimi diri kita, melakukan kesalahan, kemaksiatan dan juga dosa, wal iyadu billah. Di antaranya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah sabdanya disebutkan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan umat beliau, di antaranya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal baik dan juga amal-amal buruk dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu min mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Aku mendapati amal baik yang diamalkan oleh umatku, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu taqunu fil masjidi wa la tudfan. Rawahu Muslim. Dan di antara amal keburukan yang dilakukan oleh umatku, yaitu ia mengeluarkan ludah, ia meludah atau riak yang ada dalam tenggorokannya, ia ludahkan, dikeluarkan di masjid, dan ia tidak menghilangkan atau menutupinya dengan tanah. Kaitan hal ini karena pada zaman Nabi SAW masjid itu lantainya adalah dari tanah. Dan di antara bentuk keburukan, amal buruk yang dilakukan oleh umat ini, kata Nabi, mereka meludah, mengeluarkan riaknya di masjid dan tidak menutupinya dengan tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwasanya ada amal-amal kebaikan yang sangat banyak. Dan bahkan diterangkan di antaranya oleh Ibnu Utsaimin bahwasanya amal-amal yang banyak ini memberikan kemudahan bagi hamba Allah, sehingga tatkala ia tidak bisa melakukan satu amal yang lain, bisa ia melakukan amal yang lainnya. Karena di antara jenis amal soleh itu ada amalan dengan fisik kita, amalan dengan anggota badan kita, dan juga ada amalan dengan finansial atau harta kita. Dan bagian daripada banyaknya jalan-jalan ini untuk menjadikan seorang hamba bisa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal. Karena banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Bahkan sebuah amalan yang mungkin dirasa ringan, menghilangkan gangguan dari jalan, agar kaum muslimin yang lewat tidak tersakiti, tidak terdolimi. Ini adalah bagian daripada iman. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW tatkala menjelaskan tentang iman, yaitu al-iman bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Bahwasanya iman itu cabangnya ada sekitar 70 atau 60 cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama, paling agung, paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu bukan sekedar ucapan, namun juga
ada dalam hati dan juga aplikasi dalam anggota badan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah dari iman itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya su'batun minal iman, dan bahwasanya malu itu adalah bagian daripada iman. Sehingga ma'asyiral muslimin, hikmahnya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita mengisi waktu-waktu kita menyibukkan diri kita dengan amal-amal soleh sehingga kita tidak terjerumus dalam kezaliman, kita tidak terjerumus dalam menganiaya diri kita dengan melakukan amal-amal keburukan, wal iyadu billah. Dan juga dalam penjelasan hadis tadi dijelaskan juga terkait penjelasan bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, bahwa orang-orang dahulu mereka menganggap melakukan amal-amal kebaikan kecil ataupun melakukan keburukan kecil itu tidak ada masalah, tidak akan ada timbangannya, tidak akan ada balasannya. Namun disebutkan turun ayat ini, barang siapa yang melakukan amal kebaikan maka Allah akan mendatangkan balasannya. Begitu juga amal keburukan yang kecil, maka Allah akan datangkan iqabnya, azabnya, balasannya. Apalagi sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan dan dijelaskan oleh para ulama bahwa orang yang melakukan kezaliman di bulan haram ini akan lebih dibesarkan balasannya, akan lebih dibesarkan dosanya. Begitu juga orang yang melakukan amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Terakhir khutbah nasihat di khutbah yang pertama ini, yaitu bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang cabang iman yang paling rendah, tentang amalan yang sangat ringan namun pahalanya sangat-sangat kita dambakan dan inginkan, yaitu bahwa anin Nabi SAW qala laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah. Nabi mengatakan, aku melihat seorang laki-laki yang ia sedang enak-enak di jannah, di surga, sedang menikmati kenikmatan di surga. Mengapa? Apa yang dilakukan sampai ia ada di surga? Fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kanat tu'dhi al-muslimin. Karena sebab ia melakukan sebuah pekerjaan amalan, yaitu memotong pohon, yang mana pohon ini melintangi jalan dan mengganggu atau menyakiti kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, imatatul adza anit thariq, yang merupakan cabang paling rendah dari keimanan, yang merupakan amalan yang biasa dikatakan oleh Nabi SAW menjadikan seorang bisa enak di surga. Apalagi kita melakukan amalan di bulan haram ini, yang mana dikatakan akan Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, dan karena saking banyaknya, banyak di antara kaum muslimin umat ini yang lalai atas nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat itu adalah nikmat umur. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu-waktu yang mulia, yang mana dengan waktu-waktu yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, yang dengan kebaikan itu bisa menjadikan kita bangga, bisa menjadikan diri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menuju tempat yang mulia, yaitu surganya.
Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang kedua ini, pengingat bahwa kelak fi yaumil qiyamah kita semua akan mempertanggungjawabkan dari amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Kita berada di bulan haram Dzul Qa'dah. Masih ada beberapa minggu ke depan. Kita belum berada separuh dari bulan Dzul Qa'dah ini. Dan juga akan kita sambut bulan haram berikutnya, yaitu Dzulhijjah. Banyak keutamaan juga di sana. Dan juga kita akan menyambut bulan haram berikutnya, yaitu bulan Al-Muharram. Maka apakah kita bisa menjalankan kenikmatan yang Allah berikan ini, menjadikan amanah yang Allah berikan ini, sehingga tatkala kita akan kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana gambarannya bahwasanya in kullu man fis samawati wal ard atir rahmani abda, bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Dan seorang hamba itu pasti dan harus mempertanggungjawabkan atas semua amalannya yang ia lakukan di bumi ini kepada Rabb-Nya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Niscaya semua hamba-hamba itu akan Allah hisab masing-masing dengan hisab yang sangat teliti. Hisab yang sangat teliti. Gak ada satu hamba pun yang akan terlewat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sekecil amalan apapun yang terlewat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita? Sanggupkah kita tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan sebuah dosa kecil dan dilipat gandakan, dibesarkan dosanya oleh Allah karena kita melakukannya di bulan haram? Atau kita menjadi hamba yang membanggakan atas amal yang mungkin kita anggap remeh? La tuhkiranna, janganlah engkau menganggap remeh, kata Nabi SAW, minal ma'rufi syai'a, dari amal kebaikan. Apakah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membanggakan itu? Sedangkan wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda, sedangkan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sendiri-sendiri. Sendiri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada penjelasan hadis disebutkan sampai anbiya, para nabi itu mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, dirimu dirimu. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mungkin bisa menjalankan amalan-amalan kebaikan di bulan haram ini dan bisa meninggalkan amalan-amalan keburukan di bulan haram ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma amitna lil islami wa sunnah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.